yang namanya ringkasan, terus ada lembar kerja yang disertai studi kasus kayak gitu. Mestinya yang dibikin dari AI ini ada double check dari si guru itu apakah yang dibikin itu materinya sudah sesuai dengan si anak nantinya kayak gitu. Terus dari tematik diskusi yang sifatnya itu bisa lebih lebih interaktif, more than interaktif, bisa dibahas jadi topik dan memunculkan ide-ide baru kayak gitu. Nah, ini untuk kalau pembelajaran diferensiatif itu memang beda ya. Kalau misalnya itu si siswa ini eh, per individu dalam misalnya satu kelas itu 30 anak, tentunya kita sadar bahwasannya kalau seumpama di posisi guru gitu ya, itu kan si anak tiap individu itu memiliki kecepatan yang berbeda dalam hal mencerna maupun menerima informasi kayak gitu. Nah, sedangkan AI ini itu tuh bantu si guru nyesuaiin pembelajaran tadi setiap siswa itu dapetin semuanya itu rata, dapat pembelajaran yang optimal. Ada empat sisi nih. Yang pertama, misalnya materi itu disesuaikan dengan pemahaman awal si siswa. Jadi, pembelajaran itu bisa disusun secara terstruktur. Kesiapan belajarnya itu bisa dibangun sejak awal sebagai pondasi. Terus ada minat siswa, konteks dan contoh dipilih itu sesuai yang diminati oleh si siswa. Dan yang ketiga, ada profiling belajarnya, ada pendekatan visual, auditori, kinestetik yang disesuaikan dengan gaya belajar. Dan yang keempat adalah tingkat kesulitannya itu dapat dibentuk dengan pola. Misalnya ada 3 klaster gitu ya, tingkat dasar, menengah, dan lanjut. Jadi ada semacam soal, sebenarnya kan juga soal itu bisa dipilahkan ini dikasih soal yang dasar dulu, menengah, dan lanjut kayak gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan soal yang mestinya nanti dibikin oleh si guru. Lalu di sini sebenarnya eh, untuk di asesmennya si guru ini bisa memanfaatkan AI untuk membuat soal ketika mau ujian kayak gitu. Tapi di sini sebenarnya jenis daripada soal itu kan banyak ya. Ada yang pilihan ganda, ada yang host, yang berbasis gambar, literasi numerisasi, remedial, atau pengayaan. Namun di sini ada batasannya nih sebenarnya. Kalau catatan penting, ada beberapa yang dicek oleh guru sebelum soal itu diberikan oleh pada si siswa. Antara lain validitas dan akurasi soalnya itu udah sesuai apa belum, kunci jawaban yang guru itu udah susun itu udah tepat atau belum, tingkat kesulitannya itu pastinya misalnya tadi ada 3 klaster ya, ada yang dasar, menengah, dan lanjut, itu tingkat kesulitannya harus disesuaikan kayak gitu, dan kesesuaian indikator capaian kayak gitu, sehingga si AI ini purpose-nya itu terpenuhi kayak gitu teman-teman. Maksudnya terpenuhi dalam hal untuk menguji si siswa itu nanti akan terukur lebih valid dan si guru itu terbantukan dengan adanya AI dalam membuat soal. Nah, ketika tadi udah sampai bagaimana si AI itu ngebikin soal gitu ya, ketika soal-soal tersebut udah dikerjakan sama si siswa, tentunya apakah nih bisa di posisi si guru ini juga merequest sama si AI tolong mengkoreksi hasil daripada jawaban siswa tadi. Ternyata bisa teman-teman. Nah, kita bisa di sini menyusun rubrik, itu AI-nya itu bantu ngerancang rubrik penilaian terstruktur dan komprehensif sesuai tujuan belajar. Jadi perolehan nilai atau passing grade-nya si siswa, apalagi sekarang yang dengan berdasarkan ini ya, kurikulum OBE atau outcome based learning itu eh, bisa tercapai pada setiap subcapaiannya.
Nah, terus di situ setelah adanya ini, apa namanya, ada jawaban-jawaban daripada si siswa tadi, itu sebenarnya balik di awalnya itu kita bisa lihat nih potensi-potensi kakak terselesaikan itu berbeda dalam saya dan itu si AI ini bisa menganalisis kesalahannya, misalnya si tadi ya yang saya contohkan ada 10 soal untuk 30 anak. Nah, kelas itu ternyata 10 soal ini nanti akan terjadi statistik jawaban atau result statistik yang bisa baca bahwasannya oh dari 10 soal ini itu paling banyak itu diselesaikan satu kelas itu tuh untuk yang mana aja kayak gitu bisa. Dan dari hasil itulah kita bahwasannya kumpulan per kelasnya itu untuk laporan perkembangannya itu seperti apa dan menjadikan bahan atau insight si guru akan bergerak atau melangkah selanjutnya itu dengan treatment yang seperti apa kayak gitu. Nah, sebenarnya jadi udah ini untuk umpan balik atau feedback ya. Kriteria umpan balik itu memang ada beberapa di sini, spesifik, berorientasi pada perbaikan, terkait tujuan belajar, dan yang terakhir adalah motivasi buat siswa. Jadi misalnya promnya ini itu kita suruh atau memposisikan si AI itu menjadikan sesuatu figur tertentu. Misalnya di sini bertindaklah sebagai guru yang sportif. Nah, ini adalah kalimat pertama, ini adalah kamu memposisi nyuruh AI akan menjadi sesuatu kepakaran tertentu gitu. Nah, lanjut baru ini perintahnya. Berikan umpan balik konstruktif untuk jawaban siswa berikut dengan bahasa yang sederhana, spesifik, dan memotivasi. Nah, ini bahasa sederhana, spesifik, dan memotivasi ini adalah nantinya akan mengunci bahwasanya yang dijawab sama si AI itu nggak kemana-mana. Lalu ada perintah berikutnya, tunjukkan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi nanti di sini apa yang baik itu nilai positifnya seperti apa dan nilai negatifnya seperti apa. Sehingga dengan adanya prompt ini misalnya ini disertai dengan uploadan ini ya, uploadan nilai keseluruhan dalam satu kelas gitu ya. Dan gunakan prompt ini nanti akan keluar tuh apa namanya jawaban AI-nya nggak keluar keluar dari rule kayak gitu dan akan tetap pada koridor instruksi yang udah teman-teman tentukan di prompt itu gitu. Nah ini kalau di bidang administratif buat si guru ini beban administratif itu bahkan sampai membuat guru atau si dosen bahkan itu untuk belajar aja sudah habis buat waktunya untuk administratif. Nah, sebenarnya dengan adanya AI ini sebenarnya guru maupun dosen itu bisa lebih kolaborate dan pintar-pintarnya si guru atau dosen ini membuat suatu prompt yang dapat meringankan yang pekerjaan yang berbau administratif gitu teman. Kan ya, ambil di siswa harus diselesaikan secara cepat dengannya itu sendiri. Lalu kalau ngerapiin data satu kelas, buat pemberitahuan, rancang agenda pembelajaran kayak gitu, yang berbau-bau data dan administrasi ini bisa dieksekusi atau execute lebih cepat. Deskripsi nilai raport kayak gitu kan nyusun satu-satu deskripsi laporan personal dan tentunya ketika yang bersifat rapor kumulatif per individu kayak gini si dosen atau guru itu dia tahu personalnya bahwasanya nanti ketika sudah di generate sama AI tetap ada double check atau
cek kembali dari sisi humanize kayak gitu, atau dari sisi si dosen atau guru. Nah, sebenarnya dengan AI ini sendiri, guru itu bisa, harapannya sih ya, itu, dan adanya ini AI itu, guru atau dosen itu bisa mendedikasikan waktunya lebih banyak untuk interaksi pedagogis yang bermakna sih untuk siswa, serta upgrade yang namanya keterbaruan ilmu seperti apa kayak gitu. Halo, ya kita lanjut di sini. Nah, AI untuk kreativitas pembelajaran. Nah, di sini misalnya kalau di tengah-tengah kayak gitu ya, di tengah-tengah ya pembelajaran, misalnya pembelajaran yang terlalu membosankan atau monoton, AI ini bisa dipakai untuk kayak semacam ice breaking game kayak gitu. Sebenarnya ini untuk menjembatani refreshment buat supaya nggak jenuh kayak gitu, untuk menciptakan yang lebih segar, menarik, dan intinya tetap berkesan di nuansa kelas tersebut kayak gitu. Misalnya ada simulasi dan cerita, bikin skenario, studi kasus yang berbeda, atau membuat proyek-proyek yang sederhana tapi tetap menarik kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya AI ini bisa berkolaborasi secara ini ya, baik visual maupun teks, untuk memperkuat pemahaman si siswa didiknya atau mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, penting nih adanya literasi digital, AI, dan siswa. Ini di OECD itu sebenarnya perlu diajarkan bahwa AI ini bukan bukan sumber yang mutlak atau sumber kebenaran yang mutlak, bahwasannya menekankan pentingnya menyiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan di era digital ini. Misalnya gini, ada dua sisi di sini: memahami dan memverifikasi menggunakan AI secara etis, dan misalnya kita memahami dan memverifikasi si siswa itu menggunakan tools AI, tapi ini harus dituntut gimana caranya dia itu memahami cara kerja dasar AI dan selalu memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya yang lainnya. Nah, yang kedua, menggunakan AI secara etis, menulis prompt secara jelas, plagiarisme, dan menjaga. Nah, ini menjaga data pribadi sebenarnya ada di slide berikutnya ini. Ya, nanti yang waktu ethical hacking, nanti saya perdalam di situ. Nah, kalau di sini resiko penggunaan AI dalam pendidikan, sebenarnya UNESCO itu sendiri sudah mewanti-wanti gitu ya. Sebenarnya ada yang namanya nanti resiko konten, jawaban AI itu yang keliru dan nggak akurat, karena AI itu terus berkembang dan akhirnya nanti saya yakin jawaban tersebut tak terbaik gitu. Nah, yang kedua ini mengenai bias data menghasilkan yang tidak adil atau not fair, validitas informasi yang tidak selalu terjamin keakuratannya gitu. Biasanya itu tulisan atau berita yang dihadirkan oleh AI itu sendiri itu minim adanya validitas, terlepas itu betul atau salah. Dan hal ini beresiko di sisi akademik dan sosial nih teman-teman. Misalnya ketergantungan siswa yang berlebihan, sedikit-sedikit dia menghadapi soal kayak gitu sudah melakukan foto soal dan mencari jawabannya kayak gitu. Terus adanya plagiarisme dan pelanggaran integritas, serta melemahnya kemampuan berpikir kritis karena si anak atau si mahasiswa itu ketergantungan yang namanya menggunakan AI. Justru malah sedikit-sedikit udah cari jawabannya dan menelan atau mengcopy paste mentah-mentah apa yang dia dapat kayak gitu. Nah, resiko privasi dan akses, pelanggaran privasi untuk keamanan data, ketimpangan yang daerah. Nah, sebenarnya AI ini di sisi pendidikan ternyata juga bukan aman dari resiko, ternyata juga
malah banyak ini resiko AI itu dipakai nggak bijak sama sekali atau hanya ditelan mentah-mentah tanpa adanya validasi yang lebih di sini gitu. Nah ini masalah etika. European Education Area itu udah nyusun nih pedoman etis gimana sih make AI dan data dalam pembelajaran agar guru itu dapat memahami potensi sekaligus resiko AI. Nah, yang pertama, transparansi AI itu mestinya dapat dijelaskan dan yang kedua, masalah akuntabilitas itu penggunanya mestinya harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa penggunaan AI itu di sisi mana saja. Dan yang ketiga, ada yang keempat adalah etika mengenai perlindungan data. Harusnya data siswa itu dianonimkan, jangan di-share mentah-mentahnya kayak gitu ya. Itu semua demi menjaga yang poin kelima keamanan peserta didik, siswa itu aman. Yang keenam ini adalah kejujuran itu jaga si siswa itu eh, bikinnya seperti apa atau penggunaan daripada AI itu sendiri apa. Mungkin